Nah, ini topik yang terakhir dari Wagen, Kimmel, and Tissot gitu ya. Analisa keuangan ya. Jadi analisa keuangan di sini merupakan bagian dari analisa atas laporan keuangan. Nah, jadi bicara analisa atas laporan keuangan, maka kita bicara yang namanya analisa horizontal dan analisa vertikal. Siapa sih pengguna dari analisa ini? Ya, pengguna dari analisa ini bisa manajemen, ya bisa pemegang saham, bisa juga calon investor, ya, atau juga bisa investor. Jadi investor atau juga calon investor, atau juga yang ingin membaca portofolio dari perusahaan tersebut, gitu ya. Jadi di sini bisa dilakukan dengan analisanya analisa horizontal dan analisa vertikal, ya, atau juga menggunakan analisa kinerja, yaitu rasio, gitu kan. Nah, jadi dalam hal ini kebutuhan dari analisa komparatif ini adalah ya analisa dari laporan keuangan. Apakah dari setiap dari item-item yang dilaporkan itu punya dampak yang signifikan, dan juga secara teknis bisa mengevaluasi dari pos-pos item yang ada di laporan keuangan, gitu ya. Jadi yang dikatakan dengan analisa laporan keuangan. Nah, jadi analisa laporan keuangan dibandingkan dari sisi likuiditasnya, ya dari sisi profitabilitasnya, artinya likuiditas tingkat pencairan ya menjadi dari aset menjadi kas atau dari penjualan menjadi uang kas, seberapa jauh tingkat liquidnya. Kemudian dari sisi profitabilitas, dari sisi keuntungannya, ya kemudian juga dari sisi kemampu bayaran atas utang-utangnya, solvensi. Nah, di sini karakteristiknya dilihat ya, analisa laporan keuangan itu mau mana, kepentingannya untuk apa, gitu kan. Kalau mau lihat hanya tingkat liquid atau tidak liquid, ya analisa likuiditas, gitu kan. Kalau ingin melihat berapa untung kemampuan perusahaan itu bisa menghasilkan keuntungan, maka analisanya adalah analisa profitabilitas, begitu kan. Kalau ingin mau lihat dari sudut bank, ya kemampuan bayar utangnya gimana, ya maka analisanya adalah analisa solvensi, begitu kan. Nah, jadi di sini bisa kita lakukan yang namanya perbandingan itu, apakah perbandingan antar perusahaan, apakah perbandingannya antar sejenis perusahaan, apakah perbandingannya internal dari data yang ada, gitu kan. Jadi kalau yang namanya intra company di sini ya dilakukan ya dengan horizontal, dengan vertikal, dengan rasio, gitu ya. Nah, jadi yang dikatakan analisa horizontal inilah yang dinamakan dengan analisa tren, gitu ya. Jadi tetap yang namanya laporan keuangan itu dasarnya ya, jadi dilakukan dengan analisa tren. Jadi analisa tren adalah analisa horizontal, ya. Nah, jadi analisa horizontal inilah bentuknya. Jadi kita bandingkan saja nilai aset, gitu ya. Current asetnya berapa? Ya, dari nilai asetnya ini 75.000 selisihnya. 2019 dengan 2020 mengalami kenaikan. Naiknya berapa? 75.000, gitu kan. Kalau naiknya 75.000 berapa dalam persennya? 7,9%. Maka ini adalah analisa tren, ya Bapak Ibu ya, atau analisa horizontal. Ini semuanya di apa ya, dibandingkan increase atau decrease. Kalau dia decrease atau increase in percent, how much, gitu kan. Nah, ini jadi kita lihat ya, ini kesimpulannya asetnya naik, ekuitasnya naik, liabilitasnya juga naik. Nah, ini kesimpulannya. Nah, itu ya. Income statement begitu juga dianalisa ya, naik turun naik turun. Ini namanya adalah analisa horizontal, ya. Jadi kalau bagian analisa laporan keuangan itu pimpinan akan minta, gitu ya, tolonglah sajikan data analisa horizontal misalnya. Maka yang dilakukan ini per item, gitu ya, atau analisa tren, gitu ya. Laba ditahan gitu juga ya. Return earning disajikan ya, in trend, in horizontal method, gitu ya. Oke ya. Nah, jadi tinggal bagikan saja ya. Nah, kalau analisa vertikal, nah ini disebut dengan analisa common size. Nah, jadi analisa common size di sini adalah analisa yang berkaitan dengan posisi persen,
Ya, tahun dengan tahun kenaikan persennya berapa? 2019 naiknya current asset 59,2 gitu kan. Di 2020 nilai current asset ya naiknya 55,6%. Nah, sekarang yang menjadi pertanyaan, naik atau turun perusahaan dari sisi current asset? Turun, Pak. Nah, mengalami penurunan karena growth-nya turun walaupun total naik begitu. Maka inilah yang namanya analisa vertikal ya. Kalau tadi analisa horizontal, analisa trend. Nah, di sini adalah analisa vertikal ya. Seluruh posnya ya, seluruh pos laporan keuangan. Apakah current asset, apakah plan asset, intangible asset gitu kan. Nah, ini. Kalau arus kas nggak perlu ya dinilai. Analisa vertikal, analisa horizontal. Kenapa arus kas nggak perlu? Siapa bisa menjawab? Cash flow statement tadi nggak perlu dilakukan analisa vertikal and horizontal. Kenapa? Izin, Pak. Ya, silakan. Mungkin karena ini, Pak. Mungkin apa namanya? Kalau cash flow, Pak, lebih ke kondisi apa ya? Kondisi saat ini, Pak ya. Kondisi yang dibutuhkan saat ini. Artinya untuk melihat kemampuan perusahaan untuk membiayai baik itu operasionalnya dan investasinya, Pak. Ya, tepatnya karena sudah ada disajikan di current asset kan gitu kan. Yang namanya cash flow statement tadi saldonya itu sama dengan saldo kas di neraca. Saldo kas di neraca di mana? Di current asset gitu kan. Mau apa lagi dinilai gitu kan. Ya, jadi udah ternilai sendiri ya posisi current asset ini. Nah, itulah kenapa arus kas tidak perlu dinilai lagi vertikal and horizontalnya. Sementara tadi kan menyusun laporan arus kas kan sumbernya harus yang laba rugi, ya sumbernya harus yang non cash transaction katanya kan, dan informasi lainnya 3 itu kan. Nah ini semuanya udah dilakukan, maka statement cash flow-nya nggak perlu. Sudah di sini dia. Nah itu ya. Nah jadi laba rugi itu juga dinilai ya. Vertikal and horizontal. Vertikal and horizontal. Caranya seperti itu. Kalau udah vertikal katanya masing-masing tahun persennya dinilai. Nah, ini dikatakan dengan analisa horizontal ya. Vertikal ya, analisa vertikal. Nah, sekarang bagaimana menggunakan rasio? Nah, jadi bisa kita tadi mau pakai analisa vertikal, mau pakai horizontal, boleh aja. Itu kan internal. Internal perusahaan boleh-boleh aja ya kan. Nah, kalau eksternal gimana? Vertikal and horizontal. Bisa nggak kita bandingkan ya kan antara ini sekarang lagi marak perusahaan ekspedisi gitu kan. Nah, kalau katanya yang private sector nggak dapat laporan keuangannya. Tapi kalau katanya go public dapat gitu kan. Ya, kalau perusahaannya punya anak perusahaan pun boleh ya dianalisa. Anak perusahaan mana yang punya posisi profitabilitas yang tinggi, punya posisi likuiditas yang tinggi kan gitu kan. Nah, itu bagian internal sah-sah aja kan melakukan penilaiannya secara vertikal dan juga secara horizontal gitu kan. Nah, mau dia menggunakan pola benchmarking pun juga boleh. Ini kan perbandingan antara perusahaan yang sejenis gitu ya. Nah, ini. Nah, selain itu kita juga bisa menggunakan rasio. Nah, apakah menggunakan liquidity, apakah menggunakan profitability, atau menggunakan solvency ratio. Kalau kita mau posisinya ingin melihat likuiditas, posisi likuiditas kemampuan bayar, mampu bayar gaji pegawai, mampu membayar hutang, ya kan? Maka liquidity dan juga solvency yang digunakan. Nah, ini ya. Nah, jadi liquidity itu rumusnya apa? Bandingin aja current asset dibagi dengan current liabilities. Nah, ini ya. Kemudian asset test ratio. Ya, kalau asset test ratio itu adalah posisi yang kas, investasi jangka pendek, dan juga piutang. 3 itu aja ya, yang lain nggak perlu. Gitu kan. Nah, jadi asset test ratio itu
pembaginya adalah current liabilities. Jadi semakin tinggi asset test ratio, makin bagus perusahaan. Artinya apa? Hanya berdasarkan pada kemampuan kas, gitu kan. Maka seluruh hutang lancar terbayar. Perusahaan nggak perlu menggadaikan aset-asetnya, tapi dengan hanya posisi uang kas yang ada, baik itu di kasir atau juga di brankas maupun juga di bank, terbayar hutangnya. Jadi kalau para vendor itu mengklaim terbayar, besok kami bayar, lunas, gitu kan. Ya, itu menunjukkan asset test ratio-nya positif. Nah, itu ya, Bapak Ibu ya. Jadi kalau dia asset test ratio-nya negatif, ya makanya ya kalau ada klaim dari pihak ketiga nggak terbayar itu kan. Maka kalau nggak terbayar juga, maka lelang asetnya atau dijamin dengan aset lain. Kalau nggak terbayar juga, ya akhirnya bawa ke pengadilan, pilot. Gitu kan. Nah, itu. Kemudian juga account receivable turnover. Jadi semakin apa ya, rasionya ini semakin tinggi makin bagus atau enggak? Account receivable turnover, nilai piutangnya, artinya penjualan bersih dibagi dengan piutang rata-rata, makin tinggi maka makin bagus, Pak. Ya, makin bagus ya. Ya artinya labanya ya penjualan laba bersihnya semakin tinggi dibanding dengan piutang rata-rata. Artinya piutang semakin tinggi rasio, maka semakin tinggi penjualan bersih perusahaan. Nilai orang artinya membayar tunai semua. Yang tersisa orang bayar kredit sedikit gitu kan. Jadi makin tinggi makin sehat perusahaan. Kalau dia makin rendah, maka makin tidak sehat. Kenapa? Banyak nunggak orang pembayaran. Banyak terutang gitu kan. Nah, ini kalau perusahaan leasing ya posisi account receivable turnover-nya sangat penting gitu kan, karena mengandalkan penjualan cicilan gitu kan. Tapi kalau perusahaan yang mengandalkan yang nggak ada sistem utang, ya maka asset receivable turnover-nya nggak perlu kali kan. Tapi dia cukup dari sisi likuiditasnya aja gitu kan, penilaiannya. Ada yang mau kita diskusikan? Silakan. Ya, cukup jelas ya. Nah, itu kalau mau kita nilai dengan kemudian juga inventory turnover. Nah, jadi inventory turnover cost of goods sold dibagi dengan average inventory. Makin tinggi rasio ini gimana kondisi perusahaan? Makin tinggi makin bagus atau makin jelek? Gimana? Ini makin bagus, Pak. Ya? Makin bagus, Pak. Makin bagus ya inventory turnover-nya. Ya artinya perputarannya tinggi gitu kan. Jadi nggak lama-lama barang itu ngendap di gudang. Langsung terjual kan gitu kan. Maka inventory turnover-nya tinggi. Perputarannya tinggi gitu kan. Jadi kalau produk yang sulit dijual maka inventory turnover-nya rendah gitu kan. Produk-produk baru ya rendah. Tapi kalau produk yang laku inventory turnover-nya rendah. Profitability ratio juga begitu ya. Jadi profit margin. Jadi makin tinggi makin bagus atau tidak? Profit margin itu net income dibagi dengan net sales. Makin bagus, Pak. Makin bagus ya kan? Artinya apa? Semakin tinggi laba kotor gitu kan. Makin tinggi penjualannya ya kan. Kemudian asset turnover, makin tinggi gimana nih kondisi perusahaan? Net sales dibagi dengan average asset. Makin tinggi, makin bagus kan? Karena apa? Dengan ada aset yang ada, maka kemampuan menghasilkan penjualan makin tinggi. Begitu. Ya, artinya semakin banyak kendaraan armada penjualan, maka makin tinggi penjualan. Ya. Semakin sedikit armada penjualan, ya makin rendah apa ya? Makin rendah penjualan. Ya ini lebih tepat untuk perusahaan distributor distributor ya semacam Unilever gitu kan, perusahaan sabun gitu kan, ya itu yang nggak dijual online kan gitu kan. Kalau dia dijual online nggak tepat gitu kan, Rinso gitu kan, atau Bike Clean gitu kan,
itu masuk ke kampung-kampung, gitu kan. Semakin banyak distributor atau juga marketing atau semakin banyak armada penjualannya, maka makin perputaran aset turnover-nya makin tinggi, begitu. Kemudian ROA ya, juga semakin tinggi semakin bagus ya. Artinya kemampuan aset menghasilkan laba bersih makin tinggi. Return on ordinary shareholder equity, ya, jadi makin tinggi juga semakin bagus gitu ya. Artinya laba bersih semakin tinggi saham, ya makin tinggi laba bersih gitu kan. Artinya saham itu kan diputar menjadi modal kerja kan, menjadi apa ya, menjadi laba akhirnya. EPS gitu juga ya, makin tinggi makin bagus, makin laba bersih bisa membayar ya apa ya, dengan kondisi EPS yang ada ya makin tinggi makin bagus, artinya jumlah lembar saham dalam menghasilkan laba makin tinggi. Fair gitu juga ya, jadi ya makin tinggi harga pasar saham ya maka dalam hal ini bisa menghasilkan laba per lembar saham yang tinggi. Payout ratio gitu ya, jadi semakin tinggi maka dividen itu terbayar. Solvensi juga analisa hutang. Nah, jadi analisa hutang dengan debt to total asset dan juga time interest earn, gitu ya. Jadi debt total asset yang makin tinggi rasio ini semakin tidak bagus, gitu kan. Maka makin tinggi rasio hutang perusahaan, makin berat yang nanggung hutang, gitu ya. Time interest earn ya makin tinggi makin bagus ya. Kenapa? Ya karena dengan laba yang ada maka bisa menjamin beban-beban, terutama beban bunga ya. Nah, inilah yang kita lakukan ya. Jadi bicara analisa laporan keuangan, maka kita bicara analisa likuiditas ya. Rasio likuiditas 4 ini. Ya, rasio profitabilitas ada 7 ini gitu ya. Secara internasional ya diakui IFRS ya. Nah, analisa hutang 2 ini. Solvensi ya. Nah, itulah yang dilakukan. Baik, silakan ada yang mau kita diskusikan lainnya. Nah, jadi suitable income. Jadi suitable income sini ya bagaimana laba itu ya akan selaras ya atau akan terjamin ya. Terus berlangsung dari tahun ke tahun. Nah, itu dikatakan dengan suitable income. Karena dampaknya kedua hal, yaitu apakah discontinue terhenti operasi atau juga kesimpulannya adalah perusahaan bisa mendapatkan laba dari yang bukan operasi. Nah, itu. Silakan, ada lagi? Ya, kalau tidak ada, saya kira itu saja ya, Bapak-Ibu sekalian, perkuliahan kita. Jadi udah selesai, dan nantinya 2 video ini saya share ya ke Bapak-Ibu sekalian. Baiklah, lebih dan kurang itu saja ya, perkuliahan kita udah selesai. Dan juga UAS-nya sudah selesai, karena kemarin kita udah kirimkan dalam bentuk paper, ya itu menunggu terbit ya. Nanti sudah terbit saya kabari, sedang proses ya. Baik, lebih dan kurang itu saja ya. Selamat siang. Ya, kalau ada kata yang kurang mohon dimaafkan, dan sampai jumpa lagi. Jangan sampai jumpa lagi ya. Artinya jumpa lagi ada yang ngulang nanti. Ya, itu saja ya. Sukses semuanya. Salam sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih, Pak. Ya, Lagi, boleh Pak. meninggalkan ruangan Bapak Ibu. Terima kasih. Terima kasih, Pak. Sama.